Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita akan belajar mega project karakter Kristus. Untuk mega project karakter Kristus hari ini atau minggu ini adalah mega project hari Selasa, yaitu belas kasihan, giat atau rajin, hormat dan kebaikan. Mari sama-sama kita memperkatakan mega project ini. 1, 2, 3. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, pada kesempatan yang luar biasa ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita akan baca. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara secara cepat dan nanti saya akan coba angkat beberapa poin menjadi renungan buat kita dalam kesempatan ini. Alkitab berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Next. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak buahnya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu sama-sama, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, ayat yang ke-8 menjadi sebuah penegasan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen bahwa panggilan kita mengikut Yesus tidak hanya sekedar percaya-percaya saja. Tapi panggilan orang Kristen menjadi percaya adalah agar kita menghasilkan buah yang benar di dalam Kristus. Amin. Suka tidak suka Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya sekedar jadi orang Kristen yang saya tahu sih ya, sebagai orang Kristen cukup ke gereja, cukup berdoa lalu selesai. Tapi tuntutan iman Kristen adalah kita harus berbuah di dalam Kristus. Dengan demikian maka kita mempermuliakan Allah kita. Jika kita tidak berbuah maka identitas Kristen kita itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Karena panggilan orang Kristen harus menghasilkan buah di dalam Kristus. Saudara-saudara, renungan buat kita hari ini adalah berubah untuk berbuah Bapak Ibu. Kita dipanggil dari orang berdosa menjadi orang percaya, itu bukan karena kita hebat saudara. Tapi karena Kristus mengasihi kita, amin. Kita dipanggil karena kasih karunia, bukan karena kemampuan kita. Tapi semua karena kemurahan Allah. Dialah yang berinisiatif memanggil kita. Supaya kita menjadi orang percaya, mengenal dia, hidup di dalam dia, dipanggil mengalami perubahan saudara-saudara, supaya kita berani berbuah di dalam Kristus. Amin ya. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah saudara-saudara, tidak ada manfaatnya bagi Kristus saudara. Kita dipanggil supaya menjadi bagian dari Kristus.
Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang sama kita harus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, kita nggak ada gunanya Bapak Ibu. Orang percaya harus menyadari bahwa saya, saudara, dan kita orang-orang percaya, ayat 8 pertama berkata, kita ini ranting-rantingnya bukan pokoknya. Jadi kita hanya akan berbuah atau menghasilkan buah pada saat kita punya kesadaran bahwa kita milik Kristus. Kita harus tetap melekat di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dan menghasilkan buah bersama Yesus. Tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Karena itu tanpa melekat pada pokok anggur, kita tidak akan bisa berbuah. Dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang luar biasa ini kita belajar tema gereja kita, yaitu hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan, hidup sukacita, hidup bebas dari berbagai macam intimidasi, tanpa kita melewati pergumulan-pergumulan. Tanpa kita berani berperang, melawan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Allah di dalam diri kita. Tadi Pastor Jonathan bersaksi tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya tidak gampang pergumulannya. Berat, banyak hal-hal yang terjadi. Berperang di dalam hidupnya, di dalam pergumulannya. Sampai berani ambil sebuah keputusan. Saya harus tunjukkan identitas saya sebagai seorang laki-laki. Ada banyak pengalaman-pengalaman telah dilewati saudara-saudara. Sampai ambil sebuah keputusan tidak gampang. Sama juga dengan ikatan dosa yang lain. Kita mungkin banyak terikat sama dosa. Dalam berbagai macam situasi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas dosa mengikat kita. Kita masih tetap jadi orang Kristen. Tetap berdoa, tetap di gereja. Tapi tetap juga berbuat dosa. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan kalau kita tidak tinggalkan dosa Bapak Ibu. Amin ya. Tidak bisa. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan harus berjuang tinggalkan dosa. Harus melawan daging kita, melawan kesenangan kita, melawan kenyamanan kita. Karena kita dipanggil supaya kita menjadi bagian di dalam Kristus. Itulah sebabnya lewat Mega Project kita juga diingatkan supaya kita punya karakter. Kita mengalami kemenangan dalam karakter. Gampangnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau dikatakan menang dengan Mega Project atau karakter Bapak Ibu sekalian. Kita nih kalau sudah sabar dikatakan sudah bisa menang. Ya, karena banyak orang gak bisa sabar. Kalau saya dan saudara sudah bisa mengampuni, kita sudah punya kemenangan Bapak Ibu sekalian. Untuk bisa mengampuni kita perlu mengalahkan ego dalam diri kita. Kita perlu mengalahkan ego dalam pikiran kita. Hanya untuk bisa sabar saja kita berperang Bapak Ibu. Amin ya. Mega Project membantu mengingatkan kita supaya kita melawan segala sesuatu yang ada pada pikiran kita. Sampai saya berani sabar. Sampai saya berani murah hati. Sampai saya berani mengampuni. Ini sebuah proses yang tidak gampang. Karena kita harus mengalahkan diri kita. Nah bagaimana kita bisa punya kemenangan kalau tidak melekat pada Kristus. Tidak mau mendengar ajaran Yesus. Tidak mau belajar tentang firman-Nya. Tidak mau menyangkal diri kita. Hidup di dalam kebenaran. Tidak mau berdoa. Tidak mau baca firman Tuhan. Tidak punya kerinduan, punya persekutuan dengan Allah. Perubahan seperti apa yang akan kita alami? Nunggu waktu yang lama. Itulah sebabnya firman Allah datang kepada kita setiap waktu. Kita pun rajin ke gereja, rajin berdoa. Kadang-kadang kita gereja diomelin sama pendeta. Diomelin sama pembicara. Harus begini, gak enak kadang di hati. Tapi minggu depan datang lagi ke gereja. Kenapa? Karena kita punya status orang Kristen. Tapi dengan demikian kita diingatkan bahwa setiap waktu kita harus membangun mindset kebenaran dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, setiap orang percaya harus memiliki atau menumbuhkan rasa bangga menjadi pengikut Yesus Bapak Ibu. Kalau kita nggak bangga jadi pengikut Yesus, ya kita akan begitu-begitu aja. Ya gereja, ya doa. Ya ikut kegiatan-kegiatan rohani. Tapi kita tidak akan punya semangat sampai kita menghasilkan buah yang benar di dalam Kristus. Kita juga harus bangga memiliki Yesus. Dan yang paling penting kita harus bangga dimiliki oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Hidup kita bukan milik kita lagi. Waktu saya dan saudara hidup dalam Kristus.
percaya kepada Yesus, dibaptis di dalam namanya, maka saya dan saudara bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Kita sudah tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi kehidupan Kristen kita masih boleh bekerja. Masih boleh berumah tangga. Masih boleh berusaha. Amin ya. Kita masih boleh bangun bisnis. Kita masih boleh kaya gak Bapak Ibu? Boleh dong, kenapa gak boleh? Silakan. Tapi yang gak boleh kalau engkau meninggalkan iman karena semua hal itu. Tapi yang gak boleh kalau engkau meninggalkan hubungan dengan Tuhan, waktu-waktu doa, waktu-waktu bersekutu, waktu-waktu beribadah, hanya karena kesibukan-kesibukan yang kita kejar tentang hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, satu waktu akan kita tinggalkan. Tapi iman dan pengharapan dan buah-buah kebenaran di dalam Yesus akan membawa kita menikmati kemuliaan yang kekal, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sekedar kesaksian singkat saja. Beberapa minggu kemarin saya baru kehilangan papa saya. Kehilangan orang tua yang memang bukan papa kandung saya, papa angkat saya. Termasuk orang tua rohani saya. Orang tua yang memberikan warna baru dalam hidup saya. Saya papa mama saya berpisah, saya cukup sangat terpukul. Hidup lama tanpa orang tua sampai papa angkat ini bawa saya. Di dalam tangan beliau, dalam doanya beliau, dalam pendampingan beliau, saya jadi orang Kristen. Saya sebelumnya agama seberang. Dalam pendampingan beliau, saya menolak berkali-kali. Tapi beliau selalu berdoa, tidak banyak maksa, hanya doa yang bekerja. Makanya doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin, Alkitab bilang apa? Besar kuasanya. Anakmu boleh lari sana sini. Suamimu boleh aduh sana sini. Istrimu boleh berbagai macam keadaan. Tapi jika engkau bangun hidup yang benar, tetap berdoa sama Tuhan. Doamu akan didengar Tuhan. Saya tolak papa saya berkali-kali. Karena saya punya iman sendiri. Tapi dia terus berdoa. Tapi kemarin beliau sudah pergi. Momen-momen saya berjumpa. Ketemu momen-momen kasih yang dia beli. Kasih sayang orang tua yang dia berikan kepada saya. Membuat saya sangat-sangat kehilangan. Tapi saya sadar bahwa hidup di dunia cuma sementara. Tapi ada warisan yang saya terima. Warisan iman dan keteladanan dari papa saya. Jam 5 pagi dia sudah berdoa. Lagunya hormat bagi. Setiap pagi jam 5 lagu hormat bagi Allah Bapa sudah menggaum di depan rumah. Di dalam rumah. Semua anak-anak harus bangun. Tiap pagi beliau selalu berdoa. Dia melayani, dia memberikan teladan yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau meninggal kemarin, kami hari Minggu saya masih pelayaran di Soe. Hari Senin pagi tiba-tiba keluarga dan adik-adik telepon, kami video call. Papa sudah anfal. Saya langsung telepon, kami doa, saya berdoa buat papa, habis berdoa. Tiba-tiba sinyal sedikit gangguan karena saya lagi di Soe, di Kapan sana saudara. Dan setelah itu sinyal kembali ternyata papa sudah tidak ada. Jadi pagi-pagi saya harus pulang ke Kupang, sampai di Kupang jam 5 sore, jam 4 sore. Jam 7, jam 8 masih ada pelayanan Natal, sampai jam 9 malam, setengah 10 saya harus berangkat ke Pulau Sabu. Sampai di sana ketemu papa, sangat kehilangan. Tapi saya belajar untuk melihat maksud Tuhan di balik semua peristiwa. Mendampingi semua saudara-saudara, saya bilang kita harus kuat. Dan puji Tuhan mama saya kuat juga, orangnya cukup setia dengan Tuhan. Adik-adik saya kuat karena kami semua sadar bahwa hidup itu cuma sementara. Satu waktu kita akan ditinggalkan atau meninggalkan. Amin ya. Tapi ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita masih di dalam dunia, kasih-Nya menyertai kita. Waktu kita berdoa minta sama Tuhan, Dia kasih kita. Kita mengeluh menangis, Dia jawab doa kita. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kita jauh dari Dia, kita berdosa, Dia rangkul kita, Dia bawa kita pulang. Amin ya. Supaya apa? Supaya pada satu waktu engkau berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan dan kekudusan. Dan kita harus bangga punya Yesus. Kalau enggak bangga kita rugi beriman pada Yesus. Rasa bangga punya Yesus membuat kita berdoa enggak main-main. Iya, rasa bangga kita milik Yesus membuat kita berdoa enggak tanggung-tanggung. Melayani enggak hitung-hitungan. Iya, melayani enggak cari bayaran.
Apalagi dibayar baru melayani, enggak. Melayani itu panggilan iman kita. Bersaksi itu iman kita. Memberitakan firman itu iman kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan harus dengan bangga kita beritakan tentang Yesus. Tentang perubahan kita karena Kristus. Karena tanpa dia kita enggak ada apa-apanya. Alkitab bilang kita cuma ranting. Dia pokok anggurnya. Amin. Kalau mau berbuah tetap tinggal pada pokok anggur. Ayat firman Tuhan berikutnya kita akan buka. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa saudara? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Paulus sebelumnya orang yang sangat benci dengan orang Kristen. Dia tahu statusnya sebelumnya. Dia orang berdosa. Dia orang yang sangat-sangat tidak suka dengan pengikut Kristus. Orang yang membantai iman Kristen. Amin ya. Tapi setelah perjumpaannya dengan Yesus. Membuat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan pada titik itulah dia tahu hidupnya adalah milik Kristus. Sampai kalimat-kalimat pengajaran yang dia sampaikan untuk mengajar jemaat, mengajar umat. Dia ungkapkan tentang niat hati atau kerinduan hati. Atau pengertian yang ada dalam dirinya tentang iman yang ada padanya. Bahwa hidupnya itu untuk Kristus. Jadi kalau dia hidup, dia benar-benar pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dia ada, semua dia ceritakan tentang Yesus. Tapi pada satu kondisi, dia tahu bahwa dia diancam oleh banyak orang. Banyak orang tidak suka dengan Paulus. Kenapa? Seolah-olah jadi sebuah ancaman besar bagi orang Yahudi. Dan dia tahu sewaktu-waktu dia akan dibunuh. Sewaktu-waktu dia akan ditangkap Bapak Ibu sekalian. Maka keluarlah ini sebuah pengajaran untuk mengajarkan, mengingatkan kepada para muridnya, jemaatnya di Filipi bahwa dia mau bilang hidupku adalah Kristus. Kalau dia mati pun itu keuntungan. Karena apa dia untung? Karena dia yakin waktu dia hidupnya dia serahkan pada Yesus. Hidup dan matinya milik Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan karena berjumpa dengan Allah. Tapi ada sebuah segmen yang luar biasa. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti apa? Bagiku bekerja menghasilkan buah. Amin. Ini adalah sebuah statement iman, kedewasaan rohani. Kalau aku hidup bekerja menghasilkan buah, jangan tidak berbuah. Karena kalau tidak berbuah, nanti Yohanes pasal 15 seperti ranting yang dipotong menjadi kering dan dibuang siap untuk dibakar. Tapi kalau kita berbuah pun tidak aman-aman. Untuk menghasilkan buah yang bagus perlu dibersihkan ranting-rantingnya. Cabang-cabang yang tidak berguna dibersihkan. Saya mau tanya, cabang pohon itu kalau dibersihkan sakit gak Bapak Ibu? Karena gak bisa ngomong aja. Kalau bisa ngomong dia pasti teriak. Wah jangan potong saya. Waktu dibersihkan tetap sakit. Tapi kesakitan saat dibersihkan Bapak Ibu sekalian akan menghasilkan sebuah kemuliaan. Namanya adalah buah. Gak sebanding. Biar dibersihkan sedikit. Biar sakit sedikit. Tapi kalau menghasilkan buah yang bagus. Buah yang banyak. Maka kesakitan itu tidak bernilai sama sekali. Amin ya. Saudara-saudara sekalian. Karena itu statement ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa Kristus merupakan pusat perhatian terutama bagi hidupnya, bagi tubuhnya, bagi jiwanya, dan bagi rohnya. Tidak semua orang Kristen punya keberanian seperti ini. Pokoknya yang ada pada hidupku, hati, pikiranku, tenagaku, jiwa, rohku itu tentang Kristus. Kita ini baru pakai untuk Tuhan kalau hari Minggu. Kalau hari-hari gereja. Betul? Ya. Termasuk kita hamba Tuhan juga punya, kadang-kadang punya pemikiran seperti itu. Pokoknya hari Minggu full pelayanan, hari lain beda lagi.
Tapi beda dengan Paulus, sebuah ungkapan iman yang dia nyatakan bahwa hidupnya bagi Kristus dan benar-benar dia pergunakan waktu yang ada untuk Kristus supaya menghasilkan buah yang baik. Hidupnya dipakai untuk menceritakan, menyaksikan tentang Yesus dan kuasa kebangkitannya supaya orang lain mengalami Tuhan. Menyampaikan pesan-pesan pertobatan, mengingatkan supaya setiap orang bertobat datang pada Yesus. Karena tanpa pertobatan kita gak mungkin bisa mendekat dengan Tuhan. Apalagi kita melekat dan menghasilkan buah, harus bertobat. Kita kalau gak bertobat gak akan berani dengan gencar ngomong tentang Yesus. Gak berani. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita mengalami pembaharuan, maka dengan lantang kita akan bilang dosaku ya itu masa lalu. Amin ya. Tapi masa depanku adalah Yesus. Amin. Aibku sebelum kita berani terima dia, sebelum kita menerima, aibku itu masalah. Gak boleh orang lain tahu. Tapi saat kita menerima Yesus, aibku itu justru jadi kebanggaanku dalam perubahan karena Yesus. Bukan bangga pada aib loh, bukan loh. Tapi kita saksikan yang dulu kita sembunyikan karena kita tahu Kristus yang akan memberikan kepada kita masa depan. Amin. Dan hidup kita, masa depan kita adalah Kristus. Ayat terakhir buat kita. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara sekalian, konsep-konsep iman atau prinsip-prinsip iman yang Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat untuk mengajar, untuk menasihati adalah sebuah konsep rohani yang kuat. Agar sebagai orang percaya kehidupan keimanan kita itu harus benar-benar kita bangun dengan kokoh. Kita mendengar firman setiap hari tujuannya membangun iman. Supaya kita tidak pernah goyah. Untuk apa saudara-saudara? Supaya panggilan pertobatan, panggilan perubahan yang ada pada kita membawa kita sampai menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar. Kalau seandainya saya nanam pohon jambu atau pohon apalah, mangga, itu di tahun pertama kalau buahnya misalnya 10, tahun kedua buahnya tinggal 5, tahun ketiga buahnya tinggal 2, tahun keempat tidak berbuah. Apa yang ada pada pikiran kita? Pohon jelek. Bibit gak bagus. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak bagus pohon ini. Tapi kalau tahun pertama buahnya 10, tahun kedua tiba-tiba 40, tahun ketiga 50, tahun keempat 100, wah bibitnya bagus. Betul ya? Saya dulu pernah pelihara, ini B2. Itu kalau di NTT terkenal ya, namanya Shei ya. Pakai sedikit ke Inggris-Inggrisan Shei. Itu semakin diomongin semakin enak Bapak Ibu. Iya. Itu saudara, kalau musim Desember begini, waduh, Desember, Januari itu babi semua teriak di kandang. Kenapa? Takut disembelih. Kan rata-rata semua pemakan Shei Bapak Ibu. Jadi kalau, wah ini semua sudah begitu. Saya pernah pelihara, satu kali waktu habis beranak yang pertama, anaknya cuma 6 ekor. Teman-teman bilang gini, wah anak 6 ekor gak bagus, Kak Fian. Harusnya 7 itu minimal, kalau 7 berarti bibitnya bagus. 7 bibit bagus supaya nanti berikutnya pasti anaknya banyak. Kalau begini 6 begini gak bagus, potong aja. Karena saya cuma punya 1, dia bilang gak apa-apa biar aja lah. Tak pertahankan, tahun depan lihat. Kalau memang tidak bagus baru kita potong. Ternyata tahun depan anaknya 12. Wah senang dong, lihat bagus. Bangga punya B2 anaknya 12 ekor. Ternyata dalam perjalanan mati 4. Ya gak apa-apa, yang penting dia lahir 12 begitu. Artinya bibitnya bagus, dipertahankan sampai 3-4 tahun. Tapi kalau yang pertama 6 tiba-tiba lahir, wah ini 4 besok RW. Jadi CI aja, jadi CI. Supaya apa?
enak di mulut untuk dimakan. Nah saudara-saudara, kehidupan orang percaya ini, Paulus mau gambarkan bahwa kita harus berbuah-buah. Dan semakin hari semakin banyak. Seiring dengan lamanya kita menjadi orang Kristen, banyaknya firman yang kita dengar, seringnya didoakan, seringnya melayani, kita harus semakin berbuah-buah. Bukan semakin merosot buahnya. Harus semakin bertambah-tambah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak berbuah, yang dipertaruhkan tuh nama Yesus. Karena itu mari sama-sama kita berjuang dalam iman dan pengharapan kita. Amin. Mega Project mendampingi kita. Ajaran-ajaran mengingatkan kita. Doa, pelayanan, pendampingan rohani. Mengingatkan kita agar kita harus selalu ingat statusnya kita. Bahwa kita itu ranting, tidak mungkin bisa berbuat tanpa melekat. Nggak mungkin bisa berbuat tanpa dekat. Nggak mungkin bisa menghasilkan tanpa terus bersekutu dengan Tuhan. Nggak mungkin bisa. Harus dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita bangga jadi orang Kristen, kita berdoa pasti senang, Bapak Ibu. Kita punya jam doa pasti menyenangkan. Kita punya jam-jam baca Alkitab itu pasti menyenangkan. Karena kita bangga punya Yesus. Kita bangga dimiliki Yesus. Sekarang mari coba kita cross check jam-jam doa kita. Tidak harus 1 hari 10 kali, tidak harus. Ya, bagaimana dengan waktu kita baca firman Allah. Jam-jam kita mendengar suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat buat kita hari ini. Tuhan menguatkan hati kita. Tuhan meneguhkan iman kita. Sampai dia dapati kita hidup dalam kemenangan dan kelimpahan karena iman. Kita berdoa.